Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut ya. Ini untuk part yang kedua, masih soal PTS mid semester dari kelas 11 ya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Seorang laboran ingin mengencerkan asam sulfat untuk digunakan dalam suatu praktikum, katanya. Pengenceran dilakukan dengan memasukkan asam sulfat ke dalam air dengan hati-hati. Pada saat pengenceran, wadah yang digunakan menjadi terasa panas. Nah, fenomena ini apa? Oke, teman-teman hati-hati ya. Di sini katanya ini yang airnya, ya. Yang dimasukkan itu adalah asam sulfatnya. Ini H2SO4-nya. Oke, dan ini harus dimasukinya hati-hati gitu. Jadi kan biasanya kalau kita mengencerkan senyawa yang lain, itu airnya yang kita tambahkan ke dalam zat yang kita encerkan, kayak gitu. Tetapi kalau H2SO4 enggak. Oke, nanti kalau kebalik itu nanti bisa terjadi kayak percikan kayak gitu, jadi dia bakal meletup kayak gitu karena perbedaan massa jenisnya gitu ya, jadi dia kebalikan. Oke, teman-teman harus tahu dulu nih, jadi ada kan yang namanya exotherm sama endotherm. Oke, kalau exotherm itu yang melepaskan kalor ya, dari mana? Yaitu dari sistem ke lingkungan. Makanya suhunya itu naik. Ya, naik. Dan ingat kalau dia exotherm, delta H-nya itu minus. Kalau endotherm, ini kebalikan. Dia itu yang menyerap kalor. Ya, dia itu menyerap kalor dari mana? Yaitu dari lingkungannya. Oke, jadi menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, ini nanti mengakibatkan suhunya itu turun. Sedangkan di sini delta H-nya itu positif. Ya, jadi kalau misalnya dilakukan dalam suatu percobaan di laboratorium, nanti gelas kimia yang dipakai kalau dia terasa panas terjadi reaksi ya, itu berarti karena terjadi pelepasan kalor. Berarti kalau seperti itu berarti exotherm. Tetapi kalau gelas kimia yang kita pakai setelah terjadinya reaksi, itu gelas kimianya itu nanti bakalan terasa dingin atau suhunya turun, itu berarti di endotherm. Oke, itu berarti dia menyerap kalor yang ada di lingkungannya. Oke gitu. Berarti karena ini endotherm, ini salah, karena kan jawabnya exotherm. Ini kata kuncinya, terasa panas. Ya, tapi kita dulu nih, kalau di exotherm berarti kan dia melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Ah, ini tepatnya. Ya, bisa ya. Next lagi. Untuk membentuk 1 mol SO3. Oke, membentuk katanya berarti ingat SO3-nya di sini. Ini 1 mol. Dari SO2 ditambah O2. Dilepaskan ya. Kalau dilepaskan itu berarti delta H-nya minus. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah exotherm. Ya. Berarti sini delta H-nya itu sama dengan minus 850. Oke. Terus setelah itu teman-teman hati-hati. Kalau dalam persamaan kimia ya, yang namanya ada reaksi itu harus setara. Kalau nggak setara itu nggak bisa. Oke. Kita cek nih. Di sini O-nya 2, O-nya 2, di sini O-nya 2. Berarti total O yang ada di kiri itu 4. Di sini O-nya 3, berarti balance. Supaya dia setara, ini kita kali setengah. Ya, karena kan setengah dikali 2 kan 1. Nah, 1 tambah 2, 3, baru sama. Tetapi kalau kita lihat persamaan reaksi di sini, nggak ada istilah setengah. Oke, berarti supaya sama, supaya nggak ada pecahan, ini semuanya kita kali 2. Jadi nanti persamaan reaksinya, ingat yang dikalikan itu koefisiennya, angka yang depan. Berarti 2SO2 ditambah setengah dikali 2 kan 1 ya, berarti jadinya O2, terus menjadi 2SO3. Nah, nilai delta H-nya ingat dikali juga. 2 dikali minus 850 berarti jadinya minus 1700. Oke. Teman-teman ingat untuk mencari delta H itu sama dengan entalpi dari produk dikurang entalpi reaktan. Karena ini minus artinya apa? Yaitu entalpinya si reaktan jumlahnya lebih besar daripada entalpi produknya. Oke, ingat ini kan dia entalpi ya yang vertikalnya. Berarti kalau misalkan ini dia 0, berarti makin ke atas dia nilainya makin besar.
ya. Berarti nanti kalau misalnya exotherm, posisi reaktan itu berada di atas. Ya, kita cek. Ini SO3, masih SO3 ya, berarti ini salah. Karena persamaan reaksinya udah jelas salah. Jadi berarti antara ini dengan ini. Nah, kita lihat. Tadi katanya reaktannya yang di atas, ya. Yang reaktannya di atas itu, ini reaktan ya. Ini produk. Nah, ini masih produk, isi produk. Oke, ini salah. Yang reaktan itu ini sama ini. Nah, terus ini salah nih, karena kan 850. Ini kita lihat dulu tanda panahnya, benar nggak? Teman-teman ingat ya, tanda panah itu selalu dari reaktan ke produk. Berarti tepat jawabnya adalah yang D. Bisa ya? Oke, next lagi. Perhatikan reaksi berikut. Nah, kalor yang diperlukan untuk menguraikan 5,6 desimeter kubik pada STP gas HCl. Oke, kita buat dulu pertama reaksi penguraian. Hasilnya kan nanti kalau diuraikan, ini kan terdiri dari atom H sama Cl ya. Oke, H itu dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dalam bentuk molekul unsurnya. Cl juga sama, harus dalam bentuk molekul unsurnya. Oke, supaya sama, setara ya. Di sini hanya 2, di sini Cl 2. Ini masih 1, berarti ini kita kali 2. Ya, terus ini kan katanya dia penguraian, berarti hasilnya berada di sebelah kiri, berarti ini sama, ya sama-sama penguraian dong. Oke, nggak masalah. Ini delta H-nya katanya positif 80 kJ. Ini untuk 5,6 desimeter kubik. Berarti kita cari dulu nih molnya berapa. Teman-teman ingat rumus mol ya untuk cari mol kalau di dalam keadaan STP. Nih, mol itu sama dengan volume per volume STP. Ya, berarti volumenya ini 5,6. Oke, teman-teman ingat desimeter kubik itu sama dengan liter. Berarti ini 5,6 liter per, STP itu nilainya berapa? Nah, 22,4 liter per mol. Nah, berarti kalau misalnya ini kita bagi, hasil molnya 5,6 itu berapa? Ya, berarti 5,6 dibagi 22,4 itu sama dengan 0,25 mol. Nah, oke, ini yang ditanya untuk 0,25 mol. Teman-teman ingat, kalau dia mol, ya, itu koefisien. Jadi, koefisien ini, ya, itu bisa juga sama sebagai perbandingan molnya. Berarti artinya ini ya, 2 mol itu delta H-nya plus 80. Berarti untuk 0,25 mol berapa? Gitu. Berarti lebih sedikit dong. Ya, berarti yang ini nggak mungkin. Nah, oke, supaya teman-teman lebih gampang lagi, cara ngerjainnya gini. Kita kan mau cari untuk 0,25-nya. Kita bandingin aja untuk yang 2-nya. Gitu. Berarti kita mau cari untuk 0,25-nya, berarti kita bandingkan dengan yang 2 molnya dikali dengan nilainya, yaitu yang 80 tadi. Oke, ini kesini kan dibagi, ini 40. 0,25 itu kan sama dengan 1/4 ya. Nah, 1/4 dikali 40 berapa? Ini ke sini coret, jadinya kan 10. Berarti dia 10 kJ. Jadi jawabnya adalah yang A. Bisa ya? Oke, kayak gitu cara cepatnya. Oke, next lagi. Ini energi kata rata-rata ya. Oke. Kalau soal seperti ini teman-teman harus buat dulu struktur Lewisnya supaya nanti kita bisa tahu ikatan apa aja yang ada. Oke, ini dia CH2. Berarti di sini ada H, di sini ada H, ini rangkap 2. Ini C, ini H, di sini C, ini hanya 3. Ingat HC itu dia ikatnya maksimalnya 4 ya. Oke. Terus ditambah ini HPr. Terus di sini H, oke, di sini C, H, di sini PR, terus di sini C, di sini H, di sini H, di sini H. Oke, teman-teman ingat untuk mencari entalpi, kalau dia energi ikatan rata-rata, itu untuk delta H-nya, itu berarti sigma. Ikatan, ya, ikatan itu dia delta HD. Ikatan yang ada di, bukan produk reaktan, ya, yang ada di reaktannya dikurang sigma entalpi ikatan yang ada di produk. Oke, jadi kebalik dengan energi pembentukan rata-rata.
ya. Berarti kita hitung dulu nih ikatan yang ada di sebelah kanan, kiri. Ini ikatan CH-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu C sama H ya. Ini saya buat di sini deh, supaya nanti space-nya cukup. Oke, ini delta H. Berarti ada berapa tadi? Oh ya, 6. Ada 6 ikatan C dan H. Oke, tambah. Ini apalagi yang ada? Rangkap duanya nih. Ada 1. 1 ikatan rangkap duanya. Ditambah. Ini rangkap satunya ada 1. Rangkap 1 tunggal maksudnya. Terus ada ikatan HBr. Nah, ini yang ada di sebelah kiri. Kita kurang dengan yang ada di sebelah kanan. Ini ikatan C sama H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 ikatan CH. Ditambah 1, 2. 2 ikatan CC. Oke, ada lagi? CBR-nya. 1, CBR. Oke, kalau seperti ini kan teman-teman masukin nanti angkanya gede. Ya, jadi sebelum teman-teman masukin angkanya, yang kalau ada ikatan kiri kanan sama, coret aja. Ya, contohnya maksudnya, ini ada 6CH, ini ada 7, berarti ini dikurang maksudnya ya. 6-nya habis, berarti 7 kurang 6 kan sisa 1 ya, berarti di sini tinggal 1. Di sini ada ikatan tunggal, ini ikatan tunggal, ini habis, di sini tinggal 1. Oke, tinggal sisa dikit lagi kan, nggak ada lagi yang sama. Udah, tinggal kita masukin aja. C rangkap 2-nya 700. Nah, ini saya buat ke bawah aja ya penambahannya. HBr, mana HBr? 450. Nah, totalin gini aja. Nah, dikurang. C tunggalnya 350. CBR-nya 300. Nah, ini kita jumlahin. Ini 0, 5, 11. Dikurang 0, 5, 6. 650. Oke, tinggal dikurangin aja nih. Berarti ini bentar, saya nggak ada salah hitung kan? Ini 6C-nya, CH-nya. Oke, CBR-nya rangkap 2-nya 1. Rangkap 1. Rangkap 1 tunggal. Terus HBR di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah benar. Rangkap 2-nya CBR. Oke. Ini kan habis tadi, tinggal CH di sini. Di sini kan rangkap 2. Oh, sorry, saya ketinggalan CH-nya. 400. Nah, 400 taruh di atas deh. Berarti ini 0, 5, 6, 10. Nah, ini dikurangin berapa? Jadinya tinggal 100. Positif ya, karena kan lebih gede ini. Udah, hasilnya ini. Oke, satu lagi teman-teman hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai nanti karena coret-coret ada yang ketinggalan. Kayak tadi saya nih. 400-nya kurang. Ya, lanjut. Jika diketahui, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu ada simbol seperti ini berarti dia adalah entalpi pembentukan. Ya, ini entalpi pembentukan. Oke, berarti kalau untuk cari delta entalpi pembentukan, berarti ini sigma delta H F yang produk. Nah, ini kebalikan yang tadi. Dikurang sigma delta HF dari reaktan. Ya, di sini katanya kalori yang dilepaskan untuk pembakaran. Berarti kita buat dulu reaksinya. Ingat seperti yang saya bilang tadi, kalau ada persamaan reaksi harus disetarakan. Ya. CO2 plus H2O. Di sini C-nya 2, ini 1, berarti dikali 2, ini hanya 6, ini 2, dikali 3. 4, O-nya 3, 7, ini 2, berarti kali 7 per 2. Oke, ini kita nggak perlu kali, nggak apa-apa. Ingat, delta HF-nya unsur atau molekul unsur itu sama dengan 0. Jadi ini nggak perlu diseterai juga, nggak apa-apa. Karena kita pakainya yang ini. Ya. Berarti delta H-nya sama dengan 2 dikali CO2, saya langsung masukin aja ya, CO2-nya 400, berarti dikali 400 ditambah, di sini 3 dikali H2O-nya minus 250,
Oke, dikurang C26, yaitu minus 90. Oke, kayaknya saya ini typo deh nih. Nanti kalau nggak jawab ini, kayaknya 900 deh. Oke, kita cek ya. 2 dikali 400 berarti minus 800. 3 dikali minus 250 berarti minus 750. Ini berarti 5, 15 berarti minus 1550. 1550. Ini 90. Oke, kayaknya nggak ada. Dah, coba kita kurangi deh. Kalau misalnya jawabnya ada, lebih baik. Ya, berarti ini kan jadinya minus 1550 dikurang. Jadinya kan positif 90. Berarti jadinya tetap minus dia, karena kan yang dikurangnya cuma dikit. Nah, hasilnya sama dengan minus 1460. Dan di sini nggak ada. Oke, kalau misalnya itu 900, kayaknya jawabnya baru ada. Oh, nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya beneran typo nih. Saya nggak tahu ini berapa. Saya lupa. Oke, dah. Berarti jawabnya seperti ini. Jadi jawabnya ini tambah option aja ya. Yaitu minus 1460 kilojoule. Oke, jadi ingat yang entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Hati-hati, kita harus kalikan dengan koefisiennya. Ya, jadi jangan sampai salah nanti untuk mengalikannya. Ya, ingat produk dikurang reaktan itu kalau untuk pembentukan. Oke, lanjut lagi. Pembakaran 8,8 propana. Oke, dalam kalorimeter menyebabkan suhunya naik. Nah, di sini ada kata istilah suhu naik. Berarti itu adalah exotherm. Ya, itu adalah exotherm. Oke, katanya kalorimeter. Suhu, oke, 2. Masa jenisnya 4,2. Oke, ini kalorimeter ya. Kapasitas kalornya katanya 0. Oke, berarti kita nggak perlu perhatikan kalor dari itunya. Kalorimeternya berarti khusus untuk kalor reaksi ya. Maka entalpi pembentukan. Oh, dari gas propana berapa? Oke. Kita pakai rumusnya Q sama dengan, karena kalorimetri ya, M kali C kali delta T. Oke, teman-teman ingat, M di sini itu adalah massa pelarut. Ya, berarti di sini pelarutnya adalah air. Nah, ingat massa jenis air itu kan 1. Jadi ini kan volume. Kita mau cari massa. Nih, Rho itu sama dengan M per V. Karena kita mau cari massanya, berarti Rho dikali volumenya. Rho air itu sama dengan 1 gram per mili. Berarti 1 gram per mili kita kali. Ini kan dalam liter, kita ubah menjadi mili, supaya nanti bisa coret nih ya, sama-sama mili, berarti 2000. 2000 mili. Coret, jadinya sama dengan 2000 gram. Ya, di sini 2000 gram dikali, kalor jenisnya 4,2 Joule gram Celsius dikali, nah delta T-nya katanya terjadi perubahan kenaikan suhu dari 65 ke 25, berarti cari delta T. Delta T berarti T2 dikurang T1, berarti 65 dikurang 25 berarti 40, ya, 40 Celsius. Dikali 40 Celsius. Celsiusnya coret, gramnya coret, oke, sama dengan berapa nih? Jadi nanti satuannya jadinya Joule ya, kalau di sini, kalau untuk perhitungan ini. Berarti 2000 dikali 4,2 dikali 40 sama dengan 336.000. Nah, teman-teman ingat, kalau dia kalor, itu nanti teman-teman harus konversi ya. Jadi satuannya nanti adalah kilojoule. Tinggal dibagi 1000 aja. Ya. Jadinya 336 kilojoule. Yang ditanya adalah entalpi pembakaran. Berarti, ingat kalau entalpi itu kan dia simbolnya delta H. Ya, apa hubungannya dengan Q? Yaitu Q per N. Nah, tapi ingat di sini ada minusnya. Ya, kita udah punya Q, kita sekarang cari mol. Nah, untuk cari mol di sini, itu yang kita pakai adalah mol yang dibakar.
atau mol yang zatnya. Berarti massa per mr. Massanya yaitu 8,8, mr-nya udah diketahui 44, berarti 8,8 dibagi 44 sama dengan 0,2 mol. Oke, tinggal dibagi aja. Berarti sama dengan ini minus, ini 336 dibagi 0,2. Ini kilojoule, ini mol. Berarti 336 dibagi 0,2 itu sama dengan minus 1680 kilojoule untuk 0,2 molnya. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, hati-hati ya. Jangan salah masukin nanti masanya. Ini. Oke, lanjut lagi. Oh, oke. Ini yang macam-macam perubahan entalpi ya. Karena kan dari jenisnya banyak. Teman-teman nanti harus tahu simbol-simbolnya dan tahu jenis reaksinya gimana. Oke. Kalau kata F, delta HF itu berarti dia pembentukan. Ya, dari kata formation. Berarti itu pembentukan, berarti dari unsur-unsurnya menjadi senyawa. Kalau delta HD, ini adalah penguraian. Ya, kalau delta HC, itu adalah pembakaran. Nah, di sini katanya yang mana? Nah, ini CH4 metana ada O2. Ini pembakaran. Berarti ini adalah delta HC. Ini ada O2 juga. Hasilnya CO2 sama nih. Oke, ini pembakaran juga. KCl, ini senyawa, ya kan? Ini unsur. Berarti ini diuraikan dong, ya kan? Dari yang besar menjadi kecil itu berarti diuraikan. Berarti ini adalah delta HD. Oke. Terus ini CO menjadi ini CO molekul menjadi senyawa-senyawanya, senyawa unsur-unsurnya, berarti entalpi penguraian juga. Ini molekul unsur menjadi senyawanya atau molekul senyawanya bisa menjadi pembentukan dong, ya kan? Ini berarti delta HF. Berarti yang sesuai urutannya delta HF itu adalah nomor 5. Ya kan? Delta HF nomor 5. Terus kenapa opsinya nggak ada? Ini nggak urutan nih. Oke, berarti lagi-lagi nih. Oke, yang kalau kita urutin ya, ada 5. Kalau untuk penguraian, pembentukan. Kalau untuk penguraiannya nanti berarti antara yang 2 nih. Ya, berarti antara 3 dan 4. Kalau pembakaran berarti di antara yang 2 ini. Oke, gitu. Ya, nanti kalau misalnya kita sesuaikan sama yang ini, yang ada di sini ya. 2, 3, 5 bisa juga. 1, 4, 5 bisa juga. Tapi nanti nggak sesuai dengan ini. Oke, ini aja penjelasannya. Lanjut lagi. Seorang siswa mengukur perubahan entalpi dari campuran 100 mili asam sulfat pada suhu 30 dan 50 natrium hidroksida 0,1 molar 32 Celcius. Setelah terjadi reaksi, suhunya naik katanya menjadi 39. Oke. Kalau reaksinya bertambah 2, oke. Nih, beda ya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan yang dibakar itu cuma ada satu zat. Kalau ini direaksikan dari 2 zat. Caranya gimana? Pertama, kita buat dulu reaksinya. Yaitu H2SO4 kita reaksikan dengan NaOH. Hasilnya menjadi Na2SO4 plus H2O. Nah, setelah itu ingat disetarakan. Ini dikali 2. Hanya 2, di sini 2, 4, berarti ini dikali 2. Oke, udah setara. Terus teman-teman ingat lagi stokiometrinya teman-teman. Ya, stokiometri berarti kan kalau ada volume, ada molar, kita bisa dapat apa? Good, bisa cari mol. Dan cari molnya berarti pakai volume dikali molar. Berarti sama dengan ini dia 0,1, ini 100 mili. Berarti ingat kan kalau volume di sini ini satuannya adalah liter. Berarti 100 dibagi 1000 0,1. 0,1 dikali 0,1 liter dikali 0,1 molar. Berarti sama dengan 0,01 mol.
Ya, ini tadi untuk H2SO4. Terus kalau untuk molnya NaOH, ini 50 mili, berarti dibagi 1000 jadinya 0,05. Oke, dikali 0,1. Wow, kecil banget ya. Itu 0,005 mol. Nah, kita masukin ke sini. Ini berapa tadi? 0,01. Ini 0,005. Oke. Dah, setelah itu, nah, teman-teman ingat. Oke. Stoikiometrinya lagi. Kalau ada diketahui 2 mol dari suatu reaksi, ya, yang maksudnya dia itu udah diketahui mol masing-masingnya, kita harus cari reaksi pembatas. Ya, reaksi pembatas itu berarti yang habis bereaksi. Caranya gimana? Yaitu dengan cara membagi mol masing-masing dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Ya, oke. Sekarang kita bagi masing-masing, yaitu 0,01 ini kan 1. Hasil bagi saya buat atas ya. Ini 0,01. Terus selanjutnya kita bagi lagi nih yang apa namanya? Yang 0,005-nya dibagi 2. Berarti lebih kecil lagi ya. 0,0025. Berarti lebih kecil ini dong. Ini yang reaksi pembatas. Oke. Ingat, ini asam, ini basa. Jadi mol yang kita cari itu adalah molnya garam. Molnya air. Karena reaksi asam basa itu adalah reaksi penetralan dan kita harus cari mol air karena air yang dibentuk. Ya, berarti mol air karena ini reaksi pembatas, berarti kita bandingin ke sini. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 2. Berarti untuk 2 molnya, untuk 2 mol koefisiennya itu dia molnya 0,05 mol. Berarti untuk 2 sama juga, berarti ini juga molnya 0,05, kurang 01 lagi. 0,5 mol. Oke, ini molnya yang akan nanti kita pakai. Oke, dan setelah itu baru kita masukin ke, belum, kita cari entalpi dulu dong. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, kalau M di sini, ini berarti yang kita pakai adalah massa total dari zat yang kita reaksikan. Ini kan volumenya 100, ini 50, berarti volumenya adalah 150 mili. Sama seperti yang tadi, ya, kita konversi, kita kalikan, rho air kan 1 gram per mil ya. Jadi kalau misalnya pelarutnya itu adalah air, teman-teman tinggal samain aja, karena kan nilainya 1. Jadi ini sama juga dengan 150 gram. Ya, bisa ya. Berarti ini 150 gram dikali ini nilainya 4,2 ya. Delta H-nya berarti T2 dikurang T1. Oke. Ini katanya H2SO4-nya awal-awal nilainya 30 suhunya. Ya. T-nya H2SO4 itu sama dengan 30. Suhunya dari NaOH itu 32. Beda. Jadi suhu awalnya ini suhu awal ya. Ini T1. Ini kita ambil rata-rata. Ya, ingat untuk cari rata-rata kan tinggal tambahin ini terus dibagi 2. Berarti T1-nya 31. Ya. T2-nya kan 39 ini ya. Berarti 39 dikurang 31 sama dengan 8. Nah, ini tinggal dikaliin aja. 150 dikali 4,2 dikali 8 berarti sama dengan 5040. Ini joule ya. Kita bagi 1000 berarti jadinya 5,04 kilojoule. Ingat, dicari adalah delta H. Delta H sama dengan min Q per N. Q-nya yaitu 5,04 dibagi 0,005. Oke, dibagi 0,005 sama dengan 1000 minus 1008.
Aduh, saya salah ketik lagi nih. Oke, ini jawabnya dia 1008 kilojoule. Aduh, maaf teman-teman karena buru-buru nih, jadi ada banyak salah ketik. Oke, tapi jawabnya saya udah buat kok yang benarnya. Ya, ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi. Oh, entalpi penguraian. Oke, teman-teman ingat clue-nya. Ini kan ada persamaan reaksi ya. Jadi kalau misalnya banyak persamaan reaksi, itu adalah hukum Hess. Dan kalau hukum Hess, ya, kalau cari entalpinya, kita fokus kepada yang ditanya. Ini katanya penguraian. Nah, buat aja reaksinya dulu. Oke, terkadang sih reaksinya udah diketahui, tetapi kadang ada juga enggak. Jadi teman-teman buat sendiri. Jadi saya buat dulu yang ditanya ya. Kalau dia penguraian, berarti CS2-nya di sebelah produk. Karena kan diuraikan menjadi yang kecil. Di sini ada unsur C sama S. Berarti C ditambah S. Supaya setara, berarti di sini ada 2S-nya. Ini yang ditanya delta-nya berapa. Oke, maaf kalau ada berisik. Ya, fokus aja. Fokusnya ingat kepada yang ditanya. Di sini ada CS2 dan posisinya di sebelah kiri. Ya, berarti udah sama nih, sama-sama di sebelah kiri. Oh, bukan dong. Ini di posisi sebelah kanan, ini di kiri. Jumlah molnya udah sama ya, sama-sama 1. Berarti ini dibalik. Nah, saya buat reaksi dibalik ya. Jadi CS2, jadi ini posisinya sekarang jadi reaktan. Tambah 3O2. CO2 ditambah 2SO2. Delta-nya, ingat, kalau dia dibalik, berarti nilai delta-nya itu, kalau ini awalnya positif, jadinya minus. Ya, minus 1000 kilojoule. Nah, CS-nya sudah selesai. Di sini ada C. Nah, C posisinya di produk. Ini di reaktan. Ini yang diminta 1, ini 2. Berarti, pertama, kita bagi 2 dulu. Karena kan jumlah molnya sama. Beda. Terus posisinya sekarang beda. Ini di reaktan, ini di produk. Oke, kita balik. Berarti jadinya CO2. Oke, koefisiennya dibagi 2 semuanya ya. Ini jadi C ditambah O2. Berarti delta-nya kalau dibalik kan jadinya positif. Karena kan ini awalnya minus. Plus dibagi 2. Berarti jadinya 400. Terus ini untuk lihat 2S. Ini S-nya sama-sama posisi sebelah kanan, tetapi ini masih 1. Berarti ini kita kali 2. Oke, dan nggak perlu dibalik. Cuma dikali 2 aja. Berarti jadinya 2SO2 menjadi 2S ditambah 2O2. Berarti delta-nya sama dengan 400 dikali 2 plus 800 kilojoule. Oke, ini kita jumlahin. Ingat, yang bisa dicoret itu kalau posisinya berseberangan. Maksudnya satu posisinya di reaktan, satu posisinya di produk. Ya. Ini SO2, 2SO2, 2SO2. Bisa dicoret. Terus apa lagi? Ini CO2, CO2. Karena kan nggak dibutuhin ya di sini. Coret juga. Terus O2. Di sini nggak ada. Ini O2-nya 1. Ini ada, oke. Kalau dia posisinya sama-sama di produk atau sama-sama di reaktan, itu dijumlahin. Ya. Ini ada 1 O2-nya, ini ada 2, berarti total 3. Di sini kan ada 3. Berarti coret yang ini. Berarti kita tinggal tulis aja nih. CS2 menjadi 2S ditambah C. Dah, sama kan? Nah, tinggal hitung aja. 400 tambah 800 kan 1200 minus berarti positif. Positif 200 kilojoule. Berarti jawabnya adalah yang C. Bisa ya? Oke. Oh, udah selesai. Oke. Dah, saya harap semuanya teman-teman bisa ngerti dan ini bisa membantu nanti persiapan teman-teman untuk ujian ya. Part 1-nya teman-teman cek aja itu untuk hidrokarbon dan ini yang untuk termokimianya. Oke. Kalau teman-teman nanti karena gini ya, setiap sekolah itu dia materinya beda. Jadi ada beberapa sekolah dia yang ini dia udah selesai untuk kelas 11-nya.
Makanya sekarang dia belajarnya yaitu laju reaksi sama yang keseimbangan. Kalau teman-teman nanti yang mendengarkan video ini ada yang laju reaksi sama keseimbangan teksnya untuk tes mid testnya, nanti kalau sempat saya buatin ya. Kalau enggak nanti teman-teman cek aja di playlist, itu udah banyak latihan soal. Oke. Kalau nanti supaya teman-teman nggak susah carinya, saya akan buat di kolom deskripsinya aja deh ya, supaya nanti teman-teman bisa nggak susah carinya dan nanti bisa ngebantu untuk ujiannya juga. Oke, maaf kalau dari tadi saya banyak typo, tetapi penjelasannya itu udah jawabannya benar ya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa di-share juga nih buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman merasa ini berguna buat teman-teman, teman-teman bisa ngerti ya, bisa di-share nih ke teman yang lainnya supaya kita sama-sama belajar dan kita bisa nanti mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, demikian dulu. Terima kasih.